Teman-teman, ada kabar gembira dari salah satu subscriber saya. Dalam waktu sekitar 2,5 bulan, dia berhasil diterima monetisasi dan di bulan September ini pendapatannya sudah mencapai sekitar 6 juta rupiah. Ini adalah pengalaman nyata yang saya bagikan apa adanya. Tentu saja hasil setiap orang bisa berbeda tergantung usaha ya. Jadi sejak bulan Juni kami mendampinginya membuat konten. Lalu pada bulan Agustus semua syarat monetisasi berhasil terpenuhi. Berkat ketekunan dan kerja kerasnya, hasil yang didapat benar-benar membanggakan. Jenis konten yang dibuat adalah video timelapse tumbuhan dengan tambahan voice over dari AI. Cara membuatnya relatif mudah dengan diberi sentuhan kreatif berupa teks, transisi, dan narasi. Jadi bukan sekedar hasil mentah dari AI. Untuk cara pembuatan kontennya, kita akan bahas di video kali ini dari awal sampai tips uploadnya. Nah, banyak yang bertanya apakah konten berbasis AI masih bisa dimonetisasi? Jawabannya bisa selama sesuai pedoman YouTube dan ada tambahan kreativitas seperti voice over dan teks narasi. Sebagai contoh, di channel subscriber saya ini, icon dolar hijau sudah muncul, tanda bahwa channelnya resmi lolos monetisasi. Nah, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman mendampingi subscriber tersebut membangun channel YouTube Short dari nol. Kabar baiknya, kemampuan editing yang dibutuhkan tidak terlalu rumit, jadi buat kalian yang masih pemula tidak perlu khawatir, nanti saya akan jelaskan prosesnya langkah demi langkah. Seperti yang kita tahu, video pendek atau video short akan lebih menarik jika ada hook yang membuat penonton penasaran untuk menonton sampai habis video kita. Karena konten ini bertema timelapse pertumbuhan tanaman, rasa ingin tahu penonton biasanya semakin besar untuk melihat hasil akhirnya. Apalagi durasinya singkat sehingga lebih mudah dinikmati. Buktinya, beberapa video di channel subscriber saya sudah meraih ratusan ribu hingga jutaan view karena sifat kontennya universal, audiens luar negeri pun bisa menikmati, sehingga jangkauannya lebih luas. Bahkan dalam sebulan terakhir, beberapa video barunya sudah menembus puluhan ribu view. Semua proses ini akan kita bahas tuntas di video kali ini, jadi tonton sampai habis supaya tidak ada yang terlewat. Nah, disclaimer dulu, semua yang saya bagikan adalah pengalaman pribadi, hasil bisa berbeda untuk setiap orang tergantung usaha, konsistensi, dan strategi masing-masing. Tonton videonya sampai habis tanpa di-skip agar kalian menangkap setiap langkah tutorial yang akan saya jelaskan. Semua materi ini saya bagikan secara gratis dan satu-satunya yang saya minta adalah dukungan kalian lewat tombol like dan subscribe. Dengan begitu, semoga channel ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat untuk sesama. Terima kasih atas perhatian kalian, semoga setiap like yang kalian berikan mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Nah, sebelum mulai tutorialnya, aku mau rekomendasikan sebuah ebook untuk kalian yang baru mulai di YouTube dan masih pemula. Ebook ini berisi panduan yang biasa aku gunakan, mulai dari cara membuat channel dari nol, pengaturan channel, tips upload, sampai strategi memilih tagar. Ada banyak tips-tips terbaru yang jarang dibahas di luar sana. Jika kalian tertarik, silahkan chat ke nomor ini. Dengan harga 50.000, kalian sudah bisa mendapatkan ebook ini sebagai panduan belajar. Nah, untuk langkah pertama silakan teman-teman bisa buka Google Chrome. Kemudian di sini ketikkan Google AI Studio. Nah, otomatis nanti di bagian atas ini ada logo hitam Google AI Studio seperti ini. Langsung teman-teman klik aja. Ya. Nah, kemudian langsung teman-teman klik yang pojok kiri atas. Kemudian klik yang Generate Media. Nah, ini kemudian langsung pilih yang VO ini. Kemudian teman-teman bisa klik yang pengaturan yang pojok kanan atas ini dulu. Nah, kemudian pilih yang 9:16. Kemudian untuk pengaturan yang lainnya seperti ini teman-teman. Lalu teman-teman bisa tempelkan promptnya di bagian describe your video ini. Ini teman-teman bisa tempelkan. Nah, untuk promptnya ini teman-teman bisa cek di kolom komentar, sudah saya sematkan ya teman-teman. Kemudian langsung kita klik yang pojok kanan bawah ini, ada tombol anak panah ke atas ini, teman-teman bisa klik. Nah, ini sedang proses, kita bisa tunggu terlebih dahulu teman-teman. Nah, ini sudah jadi teman-teman seperti ini. Nah, kalau sudah jadi silakan teman-teman bisa klik yang ini pojok kanan bawah ini ada logo ini, teman-teman bisa klik aja. Nah, ini teman-teman nanti bisa download dan akan masuk ke galeri kita teman-teman.
Nah, kemudian kita akan membuat sebuah narasinya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, untuk narasi ini penting, teman-teman, karena kita harus menambahkan sebuah kreativitas berupa voice over yang nantinya akan kita masukkan ke dalam proses editing kita. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Google Terjemahan seperti biasa. Buat teman-teman yang belum punya Google Terjemahan, teman-teman bisa download dulu di Google Play Store. Langsung aja kita buka, teman-teman. Nah, di sini silakan teman-teman bisa tempel aja ya. Usahakan di bagian bawah ini yang kiri ini Indonesia dan yang kanan ini Inggris, teman-teman. Kemudian kita tempel aja narasi yang tadi. Nah, ini timelapse-nya ini kita ganti 8 detik sesuai dengan durasi videonya. Nah, ini seperti ini ya, teman-teman. Untuk suaranya, untuk narasinya ini seperti ini. Ini kita bisa rubah ke bahasa Inggris karena ini nanti akan kita targetkan ke luar negeri agar jangkauannya itu lebih luas, teman-teman, karena bahasanya itu bahasa Inggris, jadi targetnya itu internasional, teman-teman. Kemudian coba kita dengarkan di bagian speaker ini. An 8-second time-lapse shows a rose seed sprouting from the moist soil. Nah, ini nanti akan kita rekam dan kita masukkan ke editing kita. Nah, caranya bagaimana untuk menyimpan suara dari Google Translate ini? Nah, caranya teman-teman bisa pakai fitur dari HP teman-teman yang namanya itu adalah ini, teman-teman, perekaman layar. Seperti ini ya. Ini perekaman layar ini biasanya sudah ada fiturnya di HP-HP kalian. Nah, buat kalian yang belum ada fiturnya, kalian bisa pakai ini, teman-teman. Di Play Store ini namanya adalah screen recorder, nih, perekaman layar AZ. Ini silahkan teman-teman bisa download aja. Ini ukurannya hanya 39 MB. Ini kalau udah download langsung teman-teman bisa gunakan untuk merekam dari Google Translate tadi ya. Yang ini, teman-teman. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan sebuah editing, teman-teman. Nah, di sini editing kita menggunakan aplikasi CapCut seperti biasa ya, teman-teman. Langsung aja kita buka. Dan di sini silakan teman-teman langsung aja masukkan project yang tadi. Nah, kemudian kalau udah masuk seperti ini, teman-teman bisa hapus dulu untuk watermarknya. Kemudian teman-teman bisa masukkan overlay ini atau overlay rekaman dari Google Translate tadi ya. Narasinya seperti ini. Kemudian di sini teman-teman bisa scroll, kemudian pilih yang extract audio. Kemudian di sini teman-teman bisa hapus yang ini ya. Dan kita pakai yang soundnya aja. Nah, kemudian di sini untuk soundnya kita bisa rapikan, teman-teman. Nah, jika ada jeda seperti ini, kita bisa split, kemudian kita bisa geser, kemudian kita bisa geser lagi seperti ini. Nah, kemudian kita ulangi lagi sampai selesai, teman-teman. Pokoknya kalau ada jeda seperti ini, kita bisa geser-geser aja seperti ini. Nah, ini seperti ini, ulangi sampai tidak ada jeda ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, ini ada lagi, kita split lagi, kemudian kita geser. Nah, ini sudah selesai, kita geser. Nah, kemudian di sini kita bisa klik yang gambarnya ini, kemudian di bagian speed ini kita bisa klik yang normal, kemudian kita bisa turunkan, teman-teman. Nah, misalkan kita pakai yang speed paling ini. Nih. Kemudian untuk ini, untuk yang smooth ini, kita bisa pilih yang better quality, kemudian kita klik checklist. Tujuannya agar nanti ini terlihat lebih smooth, teman-teman. Pergerakannya itu lebih smooth, lebih halus ya, teman-teman. Nah, kalau udah nanti hasilnya seperti ini, teman-teman, smooth sekali ya. Nah, kemudian kita akan menambahkan sentuhan terakhir, yaitu adalah sound effect atau backsoundnya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa pakai audio dari langsung dari sound ini. Teman-teman bisa pilih dari sini, atau teman-teman bisa langsung aja jikalau teman-teman udah punya di galeri atau di folder teman-teman bisa pilih yang di sini, yang di device ini. Kemudian teman-teman bisa langsung pilih aja.
Nah, kemudian di sini teman-teman bisa kecilkan agar tidak mengganggu volume utama. Nah, misalkan sampai 50 aja. An 8-second time lapse shows a rose seed sprout. Kemudian di sini teman-teman bisa pangkas aja sampai videonya berakhir seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman bisa kasih teksnya ya di bagian auto caption ini. Nah, kemudian di sini bagian spoken language ini teman-teman pilih yang English ya. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih mau pilih yang mana, misalkan pilih yang ini, langsung teman-teman klik generate dan teman-teman tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kalau udah seperti ini langsung teman-teman bisa ekspor. Caranya teman-teman klik yang AI Ultra HD ini, kemudian teman-teman matikan aja, langsung teman-teman bisa ekspor aja. Dan nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman. An 8-second time lapse shows a rose seed sprouting from the moist soil. A small green shoot slowly emerges, growing into a stem with leaves. Within seconds, the stem elongates. Thorns and a flower bud appear. Finally, the bud blooms into a beautiful, fresh red rose. A soft garden backdrop and natural lighting create a macro focus with smooth, realistic growth transitions. Nah, kemudian untuk judul uploadnya, nah di sini teman-teman masuk lagi ke Google terjemahan, ke Google Translate tadi. Kemudian di sini teman-teman bisa hapus aja yang bagian paling bawah ini, sisakan satu paragraf aja teman-teman, ya. Ini bisa sisakan satu paragraf aja. Kita hapus dulu teman-teman. Nah, sampai sini. Time lapse 8 detik menunjukkan biji bunga mawar tumbuh dari dalam tanah lembab. Kemudian nanti teman-teman bisa salin aja di sini nih. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mengisi judul video kita pada saat upload teman-teman. Nah, untuk uploadnya seperti ini teman-teman, judulnya yang tadi. Kemudian untuk tagarnya itu yang pertama shorts ya. Saya selalu memakai yang pertama itu shorts. Kemudian yang kedua time lapse dan yang terakhir flower. Nah, ini teman-teman untuk bunganya. Kalau misalkan teman-teman itu temanya bunga, itu teman-teman isi flower. Kalau misalkan tumbuhan yang lain, misalkan apel ya teman-teman bisa kasih tagar buah apel gitu teman-teman. Jadi tergantung, misalkan bunga ya bunga, kalau buah ya buah teman-teman ya. Kemudian untuk konten yang dimodifikasi ini teman-teman bisa pilih ya, karena ini kita menggunakan AI dan kita modifikasi lagi. Jadi ini masih ada sangkut pautannya dengan AI, jadi kita bisa pilih ya aja teman-teman ya. Kemudian untuk waktu uploadnya teman-teman itu bisa upload antara jam 4 sampai jam 6 malam teman-teman. Jadi antara jam 4 sampai jam 6 itu adalah waktu-waktu biasanya saya upload video. Jadi misalkan teman-teman itu misalkan mau upload jam 4, misalkan teman-teman baru ada kesibukan nih, itu teman-teman bisa upload di jam 5, atau misalkan teman-teman kalau masih sibuk teman-teman bisa upload di jam 6. Pokoknya maksimal itu jam 6. Atau lebih enaknya lagi teman-teman itu uploadnya pagi tapi dijadwalkan teman-teman. Jadi misalkan teman-teman upload pagi, ini nanti teman-teman jadwalkan di jam 4 sore atau jam 6 malam, itu opsional teman-teman ya. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Nah, itu tadi cara saya membimbing subscriber saya membuat konten. Saatnya giveaway putaran ke-6. Terima kasih banget buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Sebagai bentuk ucapan terima kasih, saya akan mengadakan giveaway sebuah smartphone gratis untuk membantu teman-teman yang mungkin punya kendala di perangkat. Selain itu, pemenang juga akan mendapat sesi bimbingan privat gratis dengan tim pabrik cuan untuk belajar YouTube dari nol sampai monetisasi. Untuk ikut caranya gampang, like video ini, subscribe channel ini, share ke teman-teman kalian, dan tulis komentar positif di kolom komentar. Pemenangnya akan diumumkan di tab postingan channel ini. Semoga giveaway ini bisa membantu kalian berkembang di dunia YouTube. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.